Pengakuan jujur punggawa Vietnam soal kekuatan terbaru timnas Indonesia. Kesiapan kedua tim antara Indonesia kontra Vietnam. Jelang duel di laga kualifikasi Piala Dunia, media Vietnam memberitakan, timnas Indonesia akan gempur abis Vietnam di GBK demi menggeser posisi Vietnam. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kedua tim akan bertemu dua kali, masing-masing pada tanggal 21 Maret di Jakarta, dan 5 hari kemudian, kedua tim akan berduel di Hanoi, Vietnam. Sebagai persiapan, Vietnam menjalani pemusatan latihan di Hanoi pada hari Rabu tanggal 13. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil oleh pelatih Vietnam Philippe Troussier untuk mengikuti TC tersebut. Walau pada akhirnya hanya 23 pemain saja yang akan masuk daftar resminya. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah bek tangguh milik klub Hanoi FC, yakni Do Duy Man. Bek tengah berusia 27 tahun itu mengaku sangat senang kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Vietnam. Di sisi lain, Do Duy Man mengaku mendapat tugas yang cukup berat. Dia sempat memberi reaksi serta komentar soal kesiapan serta kekuatan terbaru kedua tim jelang menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno nanti. Dia menegaskan akan mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya untuk membayar kepercayaan pelatih tersebut. Saya sangat senang bisa kembali masuk dalam daftar skuad timnas Vietnam. Dipanggil ke tim nasional Vietnam selalu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya. Bukan hanya saya yang merasakan kebahagiaan ini, tapi juga setiap pemain. Kami berbagi kegembiraan yang sama. Dalam waktu dekat, kami akan menghadapi tantangan sangat sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Indonesia dan Irak. Walaupun kekuatan Filipina tidak bisa dianggap remeh, namun dalam hal ini, tentu level dan kelas permainan Indonesia dan Irak berbeda dengan level Filipina. Saya harus melakukan banyak upaya untuk mempertahankan performa dan kondisi fisik, demi menunjukkan potensi terbaik saya, agar dapat kembali dipercaya di pertandingan lainnya. Itulah pernyataan bek Vietnam tersebut. Lebih lanjutnya, pemain timnas Vietnam sejak kepemimpinan Park Hang-seo tersebut, sudah memiliki 56 caps bersama The Golden Star Warrior. Dia juga sempat mengomentari soal kekuatan terbaru timnas Indonesia jelang duel di Gelora Bung Karno nanti. Do Duy Man mengaku juga mengikuti perkembangan skuad Indonesia. Saya mengetahui bahwa pelatih Indonesia Sintayong memanggil banyak pemain naturalisasi berdarah Indonesia dengan bekal kualitas yang baik. Bek tangguh Vietnam tersebut mengaku, saya tidak bisa memungkiri, sekalipun tanpa kehadiran sejumlah pemain naturalisasi, sejatinya timnas Indonesia sudah menjadi tim yang kuat. Permainan Indonesia juga mampu bersaing di Asia, ditambah, mereka juga diuntungkan dengan banyaknya pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Liga Utama Eropa. Hal itu semakin memaksimalkan potensinya bersaing di kancah Asia secara global. Do Duy Man menilai, kekuatan timnas Indonesia kini semakin bertambah, dengan hadirnya sederet pemain naturalisasi yang berlaga di benua biru Eropa, yang tentu kompetisi liganya jauh lebih kompetitif dari liga kawasan Asia. Tapi bagi kami, itu menjadi tantangan tersendiri yang harus kami capai bersama, demi meningkatkan kualitas permainan ke level yang lebih tinggi. Saat diwawancarai media lokal Vietnam, bahkan Do Duy Man mengaku, kadang kami bergurau dengan rekan satu tim, terkadang kami merasa bingung kita mau melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Begitu mudahnya mengakses informasi di banyak media, dengan translating bahasa, saya mengetahui bahwa Indonesia menaturalisasi hingga 11 pemain, dan kabarnya, jumlah itu masih akan bertambah, setelah kami melihat performa mereka. Ternyata pemain yang direkrut Indonesia memiliki kualitas yang baik di Eropa. Hal itulah yang membuat kami menganggap timnas Indonesia saat ini tak jauh berbeda dengan timnas Belanda. Skuad mereka saat ini dihuni banyak pemain yang berkompetisi di luar negeri. Di setiap posisi lini per lini,
Mereka lebih memiliki potensi untuk bersaing di kancah Asia dengan keahlian mereka masing-masing. Itulah kutipan komentar Do Duiman. Dia juga menambahkan, sebenarnya sebelum itu, Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki gaya bermain yang cepat dan agresif, hampir serupa dengan permainan kami, dan kini kami harus lebih bekerja keras lagi, dengan ketambahan pemain naturalisasi baru, yang memiliki akurasi passing dengan permainan simpel namun efektif. Hal itu tentu membuat kami semakin tertantang, walaupun mereka lebih diunggulkan, namun kami akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Hal itulah yang membuat kami semakin bersemangat. Kami akan berusaha mengimbangi skuad terbaru Indonesia. Bagi saya, ada hal positif yang dapat kami peroleh, dengan kekuatan Indonesia saat ini, membuat kami semakin tertantang, agar kami semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas permainan secara tim, dan tentu lebih berhati-hati dalam mengalirkan bola. Bahkan kami terkadang saling meledek sesama rekan satu tim, karena kami hampir tidak bisa membedakan, apakah kami akan melawan Indonesia ataukah Belanda. Itulah ucapan penutup Do Duiman. Gurauan para pemain Vietnam, sejatinya bukan tanpa alasan apabila melihat daftar pemain skuad Garuda saat ini. Pasalnya, tercatat ada 9 pemain keturunan Belanda dalam skuad Indonesia untuk laga kontra Vietnam. Meski begitu, Do Duiman menegaskan, timnya tidak gentar dengan para pemain naturalisasi Indonesia. Dia mengatakan, Vietnam juga memiliki banyak pemain berkualitas, sehingga tidak ada kekhawatiran. Hal itu membuat kami semakin merasa tertantang. Kami menegaskan lagi, kami tidak merasa khawatir menghadapi Indonesia, seperti halnya kami menghadapi Irak di Piala Asia lalu. Itulah kutipan komentar Do Duiman, bek berusia 27 tahun, yang konsisten bermain secara Spartan. Pakar strategi bersama pelatih Vietnam, meriset kekuatan terbaru Indonesia, untuk mencari alternatif solusi gempuran yang akan dilangsungkan skuad Garuda. Dikutip dari laman media Vietnam, setelah melihat daftar nama pemain timnas Indonesia, melihat gambaran itu, pakar juru strategi lokal Vietnam Quang Huy sampai kesulitan untuk menjawab, melihat gambaran pemain timnas Indonesia, jelang pertemuan Indonesia kontra Vietnam. Pakar strategi lokal Vietnam mencari alternatif menahan gempuran yang akan dilancarkan para pemain Indonesia, saat dimintai saran soal strategi menghadapi timnas Indonesia nanti. Pakar strategi lokal Vietnam, yakni Quang Huy terkejut saat melihat daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk melawan Vietnam. Berkaca pada performa timnas Indonesia di Piala Asia kemarin, Quang Huy merasa terlalu beresiko tinggi bagi Vietnam, jika mengikuti permainan terbuka Indonesia, ditambah masuknya beberapa pemain kunci dengan kualitas tinggi, seperti Tom Haye, dan Ragnar. Jika Vietnam bermain terbuka, bukan tidak mungkin, tim besutan Philippe Troussier akan jadi lumbung gol Indonesia. Jika pelatih Vietnam Philippe Troussier nekat melakukan skema permainan terbuka, hal itu semakin memperburuk keadaan bagi Vietnam. Menurut pakar strategi Vietnam Quang Huy, sepertinya cukup sulit bagi Vietnam untuk memetik kemenangan saat bertandang di Gelora Bung Karno nanti. Jika kita berani bermain terbuka, itu akan semakin memperburuk keadaan. Bahkan mencuri poin di kandang sendiri pun kemungkinan akan tipis. Itulah ungkapan pakar strategi Vietnam Quang Huy. Riset dan masukan yang diberikan pakar strategi pada pelatih Vietnam tersebut bukan asal-asalan. Pengamat Vietnam itu sudah menyusun pola permainan dan perbandingan kekuatan kedua tim, dan hasilnya akan semakin buruk jika Vietnam berani meladeni permainan terbuka Indonesia. Masukan dan saran dari Quang Huy untuk Philippe Troussier agar bermain bertahan secara total, menerapkan gaya parkir bas dan hanya memanfaatkan peluang serangan balik saja. Jangan bermain bodoh. Skuad timnas Indonesia yang sekarang berbeda dengan dulu. Kita harus menerima kenyataan perubahan besar dari kekuatan Indonesia yang begitu masif. Untuk mencuri poin, alternatif strategi yang paling baik hanyalah bertahan total. Jika Vietnam berani bermain terbuka, perlu diingat, kekuatan Indonesia saat ini sangat berbeda. Motor serang mereka memiliki data akurasi passing sangat tinggi di Belanda. Cukup dengan 2 hingga 3 sentuhan serangan balik mereka, langsung akan membahayakan gawang Vietnam. Itulah penjelasan pakar strategi Vietnam Quang Huy.
Perbandingan kekuatan kedua tim, menunjukkan gap yang cukup jauh. The Golden Star dinilai tidak akan kuat jika bermain secara terbuka melawan Indonesia. Dengan komposisi skuad Minsk seperti saat ini, jangan terlalu berambisi tapi hasilnya bodoh. Bermain bertahan total itu jalan terbaik. Dua pertandingan melawan Indonesia, akan sulit jika Vietnam berani bermain terbuka menghadapi Indonesia. Itulah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dari pengamat strategi Quang Huy untuk pelatih Vietnam Philippe Troussier. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.